Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total 59.126.460.631 rupiah. Berdasarkan laporan polisi A26 Romawi 2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri tanggal 5 Juni 2025 serta perkembangan penanganan LHA yang berasal dari PPATK. Kepada rekan-rekan media yang saya hormati, dari hasil yang dilakukan patroli cyber Direktorat Bareskrim Polri, Cyber Bareskrim Polri, yang menemukan adanya 10 website perjudian online, kemudian dikembangkan dan didalami, ditemukan kembali 11 website lainnya, sehingga totalnya 21 website perjudian online, di mana 21 website itu antara lain adalah Spin Harta 4, Sasafun, RI 188, ST 789, SLO IDR, E88 VIP, 1777, X88 VIP, 53N BMW 312, SV1P 5U, OK Game, E88 VIP, RM I101N, Ida Game H5, H1WIN, H5 SS880, Office Setup 777 WPRO 777N dan RR777AAA. Bahwa website-website ini menawarkan jenis permainan yang beragam, meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional dan internasional. Artinya bahwa ini bisa diakses di dalam negeri sini dan juga bisa diakses secara internasional di manapun. Kemudian berdasarkan hasil patroli cyber itu, kami berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran ataupun pemutusan akses takedown untuk mencegah adanya perluasan daripada akses untuk permainan perjudian tersebut. Kami terima kasih kepada Kementerian Lembaga, Komdigi khususnya, atas respon cepat dalam upaya pemutusan akses atau takedown situs-situs perjudian online tersebut. Penyidik diawali dengan melakukan undercover deposit atau undercover player terhadap website-website perjudian online tersebut dan adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Setelah mendapatkan informasi tersebut, penelusuran dilanjutkan dengan ditemukannya 17 perusahaan ataupun PT-PT yang fiktif, yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi perjudian online. Dari 17 PT yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan 2 perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online. 17 perusahaan tersebut antara lain PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI. Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total
Rp59.126.460.631. Kemudian sebagai tindakan kami selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkum RI untuk melakukan evaluasi terkait operasional perusahaan tersebut. Kemudian kedua, juga kepada perbankan kami berkoordinasi untuk melakukan pemblokiran seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan fiktif tersebut yang ada kaitannya dengan operasional perjudian online. Kemudian juga berkoordinasi dengan perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam rangka mengevaluasi operasional penyedia jasa pembayaran yang terafiliasi dengan perjudian online tersebut. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menetapkan 5 orang tersangka dengan peran-peran yang berbeda, antara lain adalah yang pertama tersangka dengan inisial MNF, 30 tahun, karyawan swasta, yang diamankan pada tanggal 2 Desember 2025 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peran tersangka adalah sebagai Direktur PT STS, yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut. Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka MNF adalah 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 kartu NPWP. Kedua, tersangka MR, 33 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2025. Peran tersangka adalah memerintahkan tersangka AL dan tersangka KF membuat dokumen palsu yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktek perjudian online. Barang bukti yang diamankan dari tersangka MR yaitu 2 unit handphone, 9 dokumen akta pendirian PT, dan 9 buku rekening perusahaan. Ketiga, tersangka dengan inisial QF, 29 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2025. Peran tersangka adalah membuat dokumen palsu untuk penerbitan akta perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penampungan perjudian online atas perintah tersangka MR. Barang bukti yang disita, diamankan dan disita dari tersangka QF adalah 2 unit handphone, 1 unit laptop, 1 unit tablet, 1 buah kartu ATM, 6 bundel formulir kosong pembukaan rekening, dan 7 buah stempel PT yang fiktif. 4. Tersangka AL, 33 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 Desember 2025. Peran tersangka AL adalah mengkompilir atau mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif atas perintah tersangka MR. Barang bukti yang diamankan dari tersangka AL adalah 1 unit handphone dan 1 buah kartu ATM perbankan.